Selamat pagi teman-teman, salam sehat ya. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali hari ini. Dan hari ini bersama saya Johan dalam lanjutan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak. Hari yang ke-99 dengan tema saya akan pergi kepada dunia saya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, puji Tuhan atas segala pimpinannya, maka hari ini kita telah memasuki hari yang ke-99 dari rangkaian program 100 hari berdoa. Semoga semua kita akan mempunyai pengalaman dan berkat-berkat yang luar biasa sepanjang mengikuti program 100 hari berdoa ini. Kita boleh sharing-sharing ya. Oh iya, teman-teman, adakah yang berulang tahun pada hari ini? Kalau ada, maka saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Oh iya, untuk 1 tahun lagi usianya. Semua orang akan selalu mengingat hari-hari baiknya. Anak-anak senang mengingat hari ulang tahunnya karena ada pesta dan kado yang ditunggu. Papa mama akan mengingat tanggal anniversary-nya. Bahkan secara bangsa pun kita selalu mengingat akan hari-hari besar nasional kita. Ada hari pendidikan, hari kesehatan, hari anak, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah hari kemerdekaan. Kita jangan sampai lupa ya teman-teman. Tanggal berapa itu? Ya, benar. Tanggal 17 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Presiden kita, Soekarno, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya, beliau mengumumkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Teman-teman, sama seperti yang kita lakukan pada 1 minggu terakhir dalam program 100 hari berdoa ini, kita sementara melakukan sebuah misi penyelamatan yang kita lakukan mulai dari keluarga, tetangga, sahabat, rekan-rekan kerja, teman-teman kelas, dan bahkan kota kita. Dan yang hari ini bagi dunia kita secara keseluruhan. Kita sementara memproklamasikan pekabaran ini kepada mereka. Teman-teman, ucapan terakhir Yesus pada murid-muridnya adalah, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke tempat terjauh di bulatan bumi. Dan ketahuilah bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan hadir menyertaimu. Teman-teman, tugas itu juga diberikan kepada kita. Kita ditugaskan untuk menjadi duta Kristus, untuk mengajar dan membawa teman-teman kita kepada terang kasih Kristus. Kita diberikan tanggung jawab untuk memproklamasikan pekabaran kasih ini kepada semua teman-teman kita, agar mereka juga memperoleh keselamatan. Seperti ayat renungan kita hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu 4 ayat 16. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk
diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan puji Tuhan teman-teman, bahwa sementara kita diberikan tugas itu, kita juga diberikan jaminan bahwa Yesus akan menyertai kita dalam menjalani misi tersebut. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Manuskrip 24.1903. Kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Advent memiliki panggilan yang unik dan dinubuatkan untuk menyatakan pekabaran 3 malaikat kepada seluruh dunia dalam persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan pekabaran ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Tuhanlah pencipta kita. Kita dikasihi dan dirindukan oleh-Nya. Terimalah karunia rahmat-Nya. Yang kedua, taruhlah kepercayaanmu hanya kepada Tuhan saja, karena dunia ini telah rusak dan tidak dapat dipercaya. Dan yang ketiga, setan dan semua pengikutnya akan segera dibinasakan agar keadilan dan kasih dapat dipulihkan di dalam alam semesta. Ingatlah teman-teman bahwa hanya orang yang menaruh kepercayaannya di dalam juru selamat kita, Yesus Kristus, yang akan diselamatkan. Dan yang memantulkan kasih Tuhan dengan tidak mementingkan diri sendiri akan diubahkan untuk selama-lamanya menjadi manusia yang baru. Oke teman-teman, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah menjadi kerinduan kita untuk melakukan semua hal yang ada di dalam kesanggupan kita untuk menjangkau dunia yang hilang ini dengan kasih Tuhan? Maukah kita bercahaya sebagai perwakilan Kristus di dalam dunia yang gelap ini? Dan maukah dalam hidup kita, saat kita berdiri, bersikap, berbicara, kita akan menunjukkan identitas kita sebagai seorang anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang peduli, memberkati, dan mengasihi? Oke teman-teman, pastikan hari ini kita akan menjadi duta Kristus yang akan memproklamasikan pekabaran keselamatan bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Ingat semboyan kita, senang bersaksi. Teman-teman, pelajaran hari ini adalah Tuhan meminta kita dengan iman dan kasih untuk memegang erat tangan-Nya yang berkuasa, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang binasa. Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Ikutlah Dia. Berjalanlah sebagaimana Dia berjalan. Inilah kehendak Tuhan. Pekerjaan yang engkau harus lakukan adalah untuk kemuliaan-Nya. Jika engkau bekerja untuk dirimu sendiri, hal itu tidak akan menguntungkan apa-apa. Tetapi ketika bekerja untuk kebaikan orang lain tanpa mementingkan diri sendiri dan lebih sungguh-sungguh dapat menyerahkan segalanya bagi Tuhan, maka akan menerima semuanya dan akan mengembalikannya dengan kekayaan rahmat-Nya. Testimonis atau kesaksian bagi jemaat volume 2 halaman 170. Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus. Kiranya Tuhan menolong kami dan keluarga kami untuk memegang sepenuhnya identitas sebagai umat-umat Tuhan.
kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan sebuah hati yang bersedia untuk menjadi duta kebenaran di tempat di mana kami berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.